Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Sobi? Jumpa kembali dengan channel edisi Plat E. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah pisau lipat dari merek Kaiser, yaitu Kaiser original ya. Jadi di sini ada tertulis basic speknya seperti ini kira-kira. Dan boxnya hanya atau packagingnya hanya seperti ini saja ya, seperti Kaiser Vanguard yang lain. Ya, kita akan langsung lihat saja isinya. Jadi seperti biasa ada katalog dan lap microfiber ya di sini seperti ini. Juga tentunya ada pisaunya. Ya, dan yang menarik adalah diberi suku cadang atau spare part berupa baut ya. Mantap sekali ini. Oke, kita akan langsung lihat saja pisaunya. Jadi ini dia pisau lipat Kaiser original yang versi tuxedo atau berwarna hitam putih ya, bukan versi yang lain karena ada beberapa versi juga untuk Kaiser original ini. Nah, seperti ini. Membukanya menggunakan thumb stud ya. Di bentuk bilahnya drop point seperti ini dan satin finish. Nah, ini thumb studnya seperti ini. Ini ada sedikit coil atau coakan. Dan ini bertuliskan Kaiser dan nomor patennya. Sedangkan di sini ada jenis baja yang dipakai yaitu 154 cm atau 154 cm stainless steel ya. Di sini punggungnya tulisan original tuxedo. Nah, ini jika dilihat dari lebih dekat lagi bilahnya seperti ini ya. Ya, pisau ini menggunakan jenis kuncian button lock atau kunci tombol ya seperti ini. Ini handlenya terbuat dari G10 dua lapis berwarna putih dan hitam seperti itu. Jadi terlihat terkesannya manis. Ini thumb locknya, maaf untuk button locknya. Ini bagian G10 handlenya. Ini pocket clipnya, sudah deep carry pocket clip ya. Nah, seperti ini. Lumayan ngegrip. Dan ini steel linernya di sini hanya seperempat saja ya. Jadi untuk sampai ke button lock saja. Steel linernya biasanya sampai full, tapi ini tidak. Jadi untuk mengurangi berat, jadi untuk menyaingi si Benchmade bug out beratnya ya mungkin. Nah, ini cara membuka kuncinya seperti tadi, tinggal ditekan saja. Ini cara membukanya seperti itu. Dan ini button locknya tinggal ditekan untuk mengunci. Nah, seperti ini. Cukup mudah dan memang asik dimainkan, walaupun agak sedikit membel ya. Nah, seperti ini tuh, agak sedikit membal, tidak seperti Axis lock, jadi langsung kalau tertutup langsung terkunci, sedangkan ini agak sedikit membal. Nah, seperti ini. Coba pakai jari tengah, lancar. Karena ini juga sepertinya sudah menggunakan ball bearing, jadi lancar. Coba pakai jari telunjuk, agak susah ya. Coba lagi, ya bisa. Dan kalau lihat dari bentuk memang ergonomisnya bagus ini, cocok sekali buat edisi. Ukurannya sedang, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan memang nyaman digenggam seperti ini. Atau seperti ini, bisa maju juga maju seperti tadi. Nah, ini jika dilihat lagi, kita coba pakai tangan kiri. Ya, masih bisa walaupun agak sulit. Tidak bisa pas opening atau membuka dengan cepat ya, karena harus hati-hati. Pisau ini tajam, memang lebih cocok digunakan dengan tangan kanan. Baik teman-teman, kita akan coba cek speknya ya. Jadi ini dalam keadaan tertutup itu sekitar 10 cm. Kita coba buka. Nah, ini lebarnya itu dalam keadaan tertutup itu 2,3 cm ya. Nah, kita coba dalam keadaan terbuka. Jadi panjang totalnya itu sekitar 18 cm dan panjang bilahnya itu sekitar 7,5 cm ya. Sedangkan lebar bilahnya itu sekitar 2 cm. Dan tebal bilahnya kita coba fokus.
Oke, sekitar 3 mm. Dan tebal handle-nya adalah sekitar 1,1 cm ya. Jadi memang cukup ringan, walaupun saya tidak tahu pastinya beratnya si pisau ini. Dan jika dibandingkan dengan Benchmade Bug Out, tapi ini bisa dijadikan alternatif ya. Jika dananya kurang untuk membeli Benchmade Bug Out, bisa membeli Kaiser ini. Harganya sekitar 1 jutaan, bisa lebih bisa kurang ya, tergantung ada diskon atau tidak. Dan memang jika diberi di marketplace luar negeri akan sedikit lebih murah, tapi tentu saja akan masuk kena pajak. Nah, ini perbandingan jika dibandingkan dengan Spyderco Delica. Nah, ini Kaiser original. Nah, ini kayak dibandingkan ya, memang si Delica sedikit lebih panjang, sedangkan bilahnya terlihat panjangnya mirip ya. Ini dari sisi satunya lagi, ini seperti ini. Ini dari atas, jika dibandingkan dari atas, bilahnya terlihat sedikit lebih tebal, sedangkan ketebalan handle-nya hampir sama. Tapi untuk cutting edge si Delica ini lebih panjang sepertinya ya. Nah, ini yang satu menggunakan backlock, yang satu menggunakan button lock. Walaupun memang button locknya saya memakai ini agak sedikit membal, jadi ketika ditutup masih agak sedikit balik, bisa balik lagi ya, tidak langsung. Jadi saat menekan atau melepas tombol harus dilihat juga. Jadi nah seperti ini, harus pas waktunya, timingnya ya. Tapi overall kualitas build up-nya memang bagus, mantap, tidak ada sudut-sudut tajam dan enak dipakai ya. Enak juga dimainkan seperti ini untuk fidgeting. Nah, ini jika digenggam seperti ini, reverse grip menggunakan tangan kiri. Nah, ini seperti ini. Kita coba pakai tangan kanan. Ini reverse grip seperti ini ya. Dengan harga sekitar 1 jutaan dapat baja 154 cm ya, handle-nya G10, sudah button lock. Saya rasa cukup layak beli, cukup layak koleksi ya, untuk dijadikan edisi. Jadi ini bukan tipikal pisau lipat yang bisa dipakai untuk kerja berat, hanya kerja ringan saja dan untuk dibawa sehari-hari, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan coba cek ketajamannya pada kertas. Ya, lumayan tajam walaupun tidak terlalu tajam ya. Kita coba letter S atau digoyang ya, masih sedikit ada hambatan. Kita coba bersihkan bilahnya dulu, barangkali ada residu. Nah, ini sudah mulai agak lancar setelah dibersihkan. Kita coba letter S, ya ternyata bisa. Walaupun memang untuk standar ketajaman pabrik seperti biasanya Kaiser, ini memang agak kurang ya, tidak terlalu tajam ya, masih lancar sih. Kita coba lagi. Ya, masih lancar, lumayan. Ya, lumayan lancar. Kira-kira seperti itu ketajaman dari pabriknya ya. Kita coba mainkan lagi. Baik teman-teman, kita akan coba pindah lokasi dulu ya. Jadi ini seperti ini finishingnya, memang rapi, walaupun harganya lumayan mahal, sekitar 1 jutaan lebih. Memang layak koleksi dan layak beli. Nah, seperti ini finishingnya, tidak ada sudut-sudut tajam, memang rapi. Untuk pisau seharga 1 jutaan, dan blade centeringnya juga bagus, bila ada di tengah ya. Kita bisa cek juga, tidak ada blade play ya, atau hanya sedikit saja, masih bisa dikencangkan bautnya. Nah, sedangkan di sini tidak ada sama sekali. Nah, ini hanya sedikit saja, bisa dikencangkan bautnya. Nah, dan memang asik untuk dimainkan ini bila. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari pisau buat edisi, saya menyarankan pisau ini, mantap ya, bagus.
cocok sekali dikoleksi dan digunakan sehari-hari. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah. Bye bye.